Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman, sahabat, kerabat di mana saja berada. Kali ini kita akan coba berbagi tentang bagaimana membuat semacam penelusuran alumni ya, Google form penelusuran alumni ketika kita membutuhkan sejauh mana progres dari anak-anak kita setelah tamat sekolah di sekolah kita ya. Jadi kita mau buat untuk kebutuhan data yang kadang-kadang juga diperlukan ketika ada pemeriksaan atau supervisi sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak video berikutnya. Baik teman-teman, langsung saja kita action ya, kita mulai. Teman-teman buka web browser kalian, bisa gunakan Firefox, bisa gunakan Google Chrome ya. Di pojok kanan atas nih kita klik ya, kita klik Drive, Google Drive. Oke. Pastikan teman-teman memiliki email yang aktif ya. Saya pakai ini saja. Oke, masukkan sandi. Salah sandinya. Oke, sudah terbuka, kita punya Gmail ya di Google Drive. Sekarang kita mencoba membuat form. Apa sih form atau bagaimana cara melingkan form dari siswa kita yang ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang wira swasta dan lain sebagainya. Kita klik baru. Oke. Kita klik lainnya. Klik Google Formulir. Oke. Oke. Oke, sudah terbuka teman-teman. Kita isi di sini. Kita tulis form isian penelusuran alumni. Oke. Kita klik di sini. Sama dia, supaya sama ya. Kita klik di sini supaya judulnya sama nanti. Di sini dituliskan saya alumni tempat sekolah teman-teman ya. Saya contohkan tempat saya mengajar saja ya, SMAN 1 Raya Timur, dengan ini menginformasikan data saya sebagai berikut. Kedua, kemudian kita lanjut ke sini ya, pilihannya. Lainnya kita tulis pertama nama. Untuk nama ini, nah kita gunakan jawaban singkat, kemudian klik di sini wajib isi atau required kalau dia berbahasa Inggris ya. Kemudian apa yang dibutuhkan nama, kemudian klik di sini tambahkan pertanyaan. Kita tulis maaf, tahun lulus. Oke. Untuk tahun lulus kita gunakan yang centang ya. Kita minta tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir 2020. Enter.
1999, oke, 1998, 1997 ya, 1996 ya, 1 2 3 4 5 6, berarti 1 2 3 4 5 ya, 5 tahun terakhir ya. Kita klik required, wajib diisi dia. Oke, kemudian tambahkan lagi pertanyaan, kita tulis jurusannya, jurusan waktu di IDEA sekolah. Kita gunakan drop down list ya, supaya dia memilih drop downnya. Di jurusan tempat saya itu apa ya, pertama IBB dalam kurung ilmu bahasa dan budaya tutup kurung, kemudian enter, matematika dan ilmu pengetahuan alam ya. Oh, di sini dia MIA ya, jurusannya MIA. Oke, spasi dia. Oke, enter lagi, ada namanya IIS ya, dalam kurung ilmu sosial. Oke, tutup kurung. Oke, kemudian apa yang dibutuhkan lagi, kita klik dulu di sini, wajib diisi oleh siswa, required, berarti dia tidak bisa ke berikutnya kalau dia tidak mengisi. Kemudian klik tambahkan pertanyaan, kita isi alamat rumah. Oke, untuk alamat rumah kita gunakan ya panjangnya, yang paragraf saja. Kemudian required lagi. Setelah itu kita tambahkan lagi yang kita butuhkan, nomor HP atau nomor WA. Ini wajib juga diisi. Ya, ini sudah jawaban singkat, ini wajib diisi. Ini kita hilangkan ini validasi responnya, ini untuk password ya. Kita tambah lagi yang terakhir saja ya, yang terakhir untuk identitasnya. Ini terakhir adalah email ya, email. Nah, yang email ini kita tidak perlu wajib isi ya, ini opsional saja, dia mau isi atau tidak terserah ya, ini hanya untuk tambahan saja. Kemudian setelah itu sekarang kita akan tambahkan untuk add sectionnya, apakah dia bekerja, apakah dia melanjutkan kuliah atau wirausaha. Kita harus buat pemisah, karena nanti yang bekerja akan masuk di section bekerja, yang kuliah di section kuliah, yang wirausaha di section wirausaha. Bagaimana caranya? Kita tambah di sini, tambahkan section. Oke, yang ini kita lanjutkan bagian, oke, bagian judul kedua. Oke, yang ini judulnya. Oke, yang di sini di bagian section ini, oke, di X section ini kita tulis dengan ini menginformasikan bahwa, huruf kecil ya, dengan ini menginformasikan bahwa kedua, oke, dengan ini menginformasikan bahwa, langsung ke optionnya, klik di sini, tambahkan pertanyaan. Oke, tambahkan pertanyaan, tapi jangan diisi di sini, langsung ke optionnya. Oke, misalnya bekerja, oke, kemudian bekerja, kemudian apa lagi, melanjutkan kuliah, oke, yang ketiga wirausaha, 3 saja. Oke, wirausaha.
Kemudian kita tambahkan ini exception yang berikutnya, ini wajib diisi. Oke, klik di sini. Kemudian sekarang kita buat exception untuk ketiganya, untuk bekerja, untuk melanjutkan kuliah, untuk wirausaha. Kita harus buatkan exceptionnya ya. Oke, klik di sini. Oke, exception di sini kita klik bekerja. Kita klik bekerja. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi bekerjanya, ini kita buat pertanyaan untuk bekerja. Oke, apa nama? Oke. Nama instansi atau perusahaan. Kalau dia bekerja, kita pilih jawaban singkat, required, dia tambah lagi. Oke, tanggal mulai bekerja, kita pilih tanggal, ini sudah otomatis dia. Oke, tanggalnya sudah dipilih sendiri. Kemudian apa yang dibutuhkan, alamat ya, alamat instansi atau perusahaan. Oke, jawaban panjang kita klik di sini. Yang terakhir jabatan dalam pekerjaan. Oke, yang terakhir jabatan dalam pekerjaan. Oke, pekerjaan. Setelah itu kita buatkan exception untuk yang ini, exception untuk melanjutkan kuliah. Oke, klik di sini, exception untuk melanjutkan kuliah. Apa yang di sini, melanjutkan kuliah. Oke, kita geser aja, melanjutkan kuliah. Kemudian kita tambah apa yang diisikan, bukan kuliah, nama universitas, nama nama perguruan tinggi garing universitas. Oke, wajib isi jawaban singkat. Kemudian tambah lagi tanggal masuk kuliah. Oke, wajib isi. Bukan ini, tanggal masuk kuliah. Kemudian tambah lagi jurusan. Oke, jurusan ini jawaban singkat saja, jurusan. Required. Kemudian tambah lagi jenjang ya, jenjang. Artinya bisa S1, S2, S3 dan lain sebagainya ya. Jenjangnya S1 dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian kita klik jawaban singkat saja di sini, supaya enak ditulis saja dia. Oke, kemudian klik wajib isi. Sekarang yang ketiga, kita buatkan add section untuk wirausaha. Klik di sini, wirausaha. Kemudian kita tambahkan pertanyaannya, nama badan usaha. Oke, nama badan usaha. Kemudian wajib isi ya, nama badan usaha. Kemudian tambah lagi nama badan usaha. Setelah itu jenis usaha, oke, wajib isi. Kemudian alamat perusahaan, oke, wajib isi. Kemudian tambah lagi
tanggal mulai usaha, tanggal mulai usaha. Oke, tanggal mulai nih dia sendiri mengisi ya tanggalnya. Oke, di sini tanggal, bulan, tahunnya. Kemudian itu saja. Nama perusahaan, jenis usaha, kemudian nama badan usaha. Nah, setelah itu teman-teman, untuk mengelingkan misalnya kan kalau bekerja berarti yang diisi bekerja, kalau kuliah yang diisi kuliah, kalau yang wirausaha diisi wirausaha. Tidak perlu dia mengisi yang lain. Gimana mengelingkannya? Kita cari di sini, oke. Kita cari di pertanyaan di section ini, di section yang ini, kita klik di sini, di pertanyaan kuliah dan lain sebagainya ini, oke. Kemudian kita klik di sini. Nah, buka bagian berdasarkan jawaban. Oke. Nah, berarti bekerja kita cari dia linknya ke bekerja. Bekerja kita buka bagian ke bekerja. Oke. Yang melanjutkan kuliah kita cari yang melanjutkan kuliah. Oke. Oke, jadi linknya ke sana. Berarti dia tidak perlu diisi yang lain-lain. Yang wirausaha kita buka yang wirausaha. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Yang bekerja nanti dia akan buka yang bekerja, yang berusaha buka usaha. Nah, selanjutnya teman-teman di sini di section ini kan dia perlu melanjutkan. Kenapa? Karena dia mengisi yang wujud bekerja saja. Maka di sini kita klik kirim form. Oke, kirim formulir. Sampai di sini saja. Klik kirim formulir. Tidak perlu dia melanjutkan ke sini karena dia sudah mengisi bekerja. Begitu juga kan yang kuliah, dia mengisi di submitnya. Kalau bahasa Inggrisnya submitnya. Di sini kirim form. Oke. Kemudian yang terakhir tidak perlu dia otomatis akan mengirimkan submitnya atau kirimnya langsung otomatis karena dia yang terakhir. Oke, begitu caranya teman-teman. Sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Kita lihat di sini di pratinjau ya. Lihat di pratinjau. Nah, ini dia. Oke. Di pratinjau teman-teman ya. Di pratinjau. Nah, ini isinya. Di pratinjau kita bisa mengecek, mencoba ya. Kita bisa mencoba ini. Oke. Kita bisa mencoba mengisinya, bagaimana hasilnya. Coba kita karang saja nama misal saya ya. Mas Suryadi. Misalnya saya tahun lulus tahun ini, misalnya kita klik di sini, jurusan apa? Saya bisa pilih di sini drop down, bisa jurusan IPS misalnya. Oke, kemudian alamat rumah misalnya Bage Kerongkong. Oke. Nomor HP 081 bla 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 dan bla bla bla. Nah, oke. Misalnya oke. Karena ini boleh diisi boleh enggak ya. Emailnya bisa saya isi Haji Masturyadi @gmail.com. Bisa diisi bisa enggak. Maka kita klik ya. Dia akan melanjutkan ke bekerja. Oke. Isiannya, pilihannya bekerja kan tadi? Bukan. Tadi sudah mengisi datanya, sekarang kita pilih yang mana. Kalau kita bekerja, misalnya saya melanjutkan kuliah misalnya, klik di kuliah, maka yang muncul adalah melanjutkan kuliah kayak gini. Oke. Muncul kayak melanjutkan kuliah misalnya mana misalnya UMM misalnya Muhammadiyah misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram misalnya. Oke. Tanggal masuknya tanggal berapa? Oke. Tanggal masuk bulan berapa? Oke. Kita lihat di formnya. Kita lihat di tanggalnya yang bekerja, yang kuliah ya. Yang kuliah tanggal tahun, yang bulan sama hari saja ini ya. Tanggal masuk kuliah itu kita lihat bulan hari, kita lihat tanggal bulan harinya kan, waktu tanggal bulan hari. Sertakan tahun, klik sertakan tahun. Nah, ada tahunnya. Oke, sekarang bisa ya. Oke.
kita ke sini ulang dia, left dulu, kita ulang. Oke, misalnya nama ya, Mas Suryadi, tahun lulus tahun 99, misalnya tahun lalu saya lulus ya. Pilihan jurusan IPS, kemudian alamat rumah bagi Rongkong, nomor HP 087 bla 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 bla. Tadi ada terlupa ya sedikit. Email boleh diisi boleh tidak ya, enggak apa-apa ya, boleh diisi. Berikutnya, oke, tadi melanjutkan kuliah. Oke, ini klik melanjutkan kuliah. Ini misal Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini contoh saja teman-teman. Nah, di sekarang isi dia tanggal berapa masuknya, misalnya 2000 kan tambah 19 ya, berarti kita cari yang 2019. Kita yang 2019 ya. Oh, undur sini nih. Oke, 2019 Maret. Nah, 2019 misal saya masuk bulan Agustus, biasanya kan Agustus tanggal berapa lah, tanggal 17 Agustus. Oke, udah dia. Saya ngambil jurusan apa, jurusan PPKN ya, PPKN. Oke, jenjang S1. Oke, berakhir sudah, dia kirim. Oke, selesai dah. Coba lihat di sini. Nah, sekarang di sini sudah ada masuk satu tanggapannya. Oke, lihat. Ini, klik di sini, masuk tanggapannya satu. Ini dia. Nama saya sudah masuk ya. Mas Suryadi ini masuk nih. PS. Nah, seperti itu ya. Begitu juga yang bekerja. Nah, tanggal mulai usaha enggak ada dia, karena kan saya panggil jurusan nih S1 tanggal Agustus 2017, masuk kuliah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu caranya ya. Seperti itu cara memasukkan tanggapannya. Di mana kita melihatnya nanti? Coba kita buktikan. Nanti kita buktikan di sini dia. Nah, klik di sini, buat formnya. Oke, buat form. Nah, teman-teman yang di sekolah ini, teman-teman sekolah yang sebagai operatornya, nah ini sudah masuk di cara mengeceknya. Di sini sudah masuk tanggal ini. Begitu juga besok akan numpuk semua yang bekerja, yang berusaha akan numpuk di sini. Baru kita filter dia untuk mencari mana yang memverifikasi datanya. Oke, begitu caranya ya. Oke, di sini lihat dia. Nah, sekarang di sini kita mau tambah agar menarik sedikit ini. Formnya tidak seperti ini. Oke, kita klik di sini di tema. Oke, pilih gambar. Teman-teman harus memilih gambarnya. Oke, kita cari gambar sekolah kita ya. Cari gambar sekolah kita. Oke, contoh, kalau teman-teman cari gambar sekolah teman-teman, alumni teman-teman, saya mau cari, nah ini dia, masukkan. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah terupload. Ah, ini dia, sudah masuk dia. Kita lihat. Ah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kalau kita lihat di pratinjau ya, kita lihat di pratinjau. Oke, ini hasilnya. Bagus dia. Masih ngeloading. Nah, itu dia hasilnya. Kan menarik ya kan? Menarik. Nah, sekarang teman-teman, kita mau memberikan link ini ya. Kita harus nge-link kepada berikan alamat kepada siswa kita yang sudah lulus, alumni kita yang sudah lulus. Bagaimana caranya memberikan alamatnya supaya mudah mereka menjawabnya di HP. Oke. Jadi teman-teman, jangan kita kirimkan alamatnya ini, yang edit ini nanti dia bisa mengeditnya. Kita kirimkan yang di sini, yang pratinjau ini. Oke. Kita kirimkan alamat view form ini. Oke. Setelah kita kirimkan alamat view form ini, oke. Nah, yang ini ya. Oke. Ini kan yang ini. Kita buka tab baru. Oke. Kita buka tab baru. Nah, kita klik ini, kita copy, kita buka tab baru. Nah, ini dia.
Oke, di form ini dia ya. Nah, ini dia yang tadi itu. Oke, yang ini sekarang kita mau kirimkan dia, enggak apa-apa ya, kita kirimkan alamat ini terlalu panjang supaya enak dia. Kita kirim, klik di sini. Oke, ini karena bukan kuis ya, hanya mengisi, jadi enggak apa-apa, kita setelahnya enggak kita ini enggak perlu kita isi, umum saja, kumpul alamat email, tanggapan lebih, edit setelah mengirim, enggak perlu di sini ya. Nah, kecuali kalau dia bentuknya kuis, nanti kita bisa isi. Oke, baru kita kirim. Oke. Nah, setelah kita kirim, kita klik yang ini, tautannya ya, tautannya. Nah, ini dia, ini alamatnya, tapi panjang linknya kan, kita harus memperpendek URL-nya. Kita klik di sini. Nah, jadi pendek. Setelah pendek, kita salin. Oke, kita buka tab baru. Tab baru. Nah, di tab baru ini kita bisa menggunakan HTTP, Bitly, dan lain sebagainya. Kalau Anda lebih senang Bitly, gunakan Bitly. Coba saya gunakan Bitly saja, lebih senang menggunakan Bitly. Oke, Bitly, bit.ly, enter. Saya lebih senang menggunakan Bitly untuk membuat URL atau custom linknya, atau teman-teman bisa buat yang lain-lain bisa juga. Oke, kita login Bitly-nya. Karena baru saya gunakan ini, kita pakai Google saja, kita buka, masukkan Google yang aktif ini ya, ini yang aktif sekarang. Oke, ada permintaan ini ya, mobil mana ada saja dia. Karena ini baru pertama kali saya masuk di sini, ini langsung dia untuk membuat link. Tapi kalau Anda sudah masuk pertama kali, sering masuk ya, Anda perlu dia minta terisi anil ya, your link are everything, silakan untuk bekerja personal ya, for personal. Oke, kita isi saja, isi nama, master, last, ID. Untuk apa ini? SMS notification, ada social media, looking to do social notification, digital conference, SMS notification. Oke, sip. Oke, sudah. Ini karena saya baru pertama kali masuk. Kalau sering masuk ya tidak perlu dia meminta itu. Nah, sekarang baru kita copy paste. Nah, ini link yang tadi. Kemudian kita create. Nah, kalau sudah create, kita buat namanya penelusuran, tidak usah spasi, alumni SMAN 1 Raya Timur, supaya enak ya. Tidak usah di spasi dia, Anda bisa. Oke, save. Oke, link has been edited. Jadi linknya sudah bisa diedit, sudah bisa dibuat. Oke, sekarang kita buktikan. Oke, teman-teman, kita tutup saja ini. Oke, sekarang kita buktikan apakah link yang kita buat itu jadi atau tidak. Oke, klik new tab baru, kita tulis bit.ly. Oke, udah itu, bit.ly, kemudian penelusuran alumni SMAN 1 Raya Timur. Oke, enter. Oke, teman-teman. Oke, coba kita isi. Tadi saya isi yang kuliah ya, sekarang isi yang bekerja misalnya ya. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, nama Adi misalnya, kita sembarangan aja, tamat tahun ini, tahun 2000 ya, jurusan MIA misalnya, alamat rumah misalnya ganti, sembarangan saja, 087 bla 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 bla. Oke, email kita lewatkan berikutnya. Oke, bekerja. Oke, berikutnya, maka yang muncul adalah segmen atau section bekerjanya. Itu lihat, tidak ada di situ dia. Jawabannya nama instansinya apa misalnya, PT udah besar ya, apa misalnya dia UD Karya Makmur misalnya.
tanggal mulai buka berarti tanggal 2019 dia kan tamatnya ya, bulan September misalnya tanggal 11 misalnya. Oke. Alamat instansinya Jalan Raya Ganti bla 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 dan seterusnya. Oke. Kemudian jabatan dalam pekerjaan ada opsinya enggak? Oke, ini ada masalah ini, kenapa dia pakai opsi? Tidak pakai opsi di jabatan pekerjaan, maka kita harus buka di sini dia. Dibuka di Google Drive, di form pengisiannya ada bermasalah, kita lihat. Nah, makanya kenapa kita cek, mesti ada masalahnya yang kita lupa dan lain sebagainya. Oke, kita buka di drive kita, form pengisian alumni, kita buka ini. Aduh, salah. Ini bawahnya form penelusuran alumni ini di mana salahnya? Di yang bekerja itu. Nah, ini dia. Bukan, tidak perlu dia yang ini kita aktifkan. Yang di bekerja ini. Oke. Form pengisian alumni. Oh, yang ini. Form pengisian alumni bukan. Di bekerja ini. Kenapa tidak bisa diedit ini? Tidak bisa dijawab. Oke, kita buka. Dimana kita edit ya? Form pengisian alumni. Oke, form pengisian alumni. Oke, form penelusuran alumni di bekerja. Oke. Jenjang bekerja. Oh, di sini dia. Di sini yang di bekerja, kita klik di sini. Kita klik di segitiga ini. Oke. Enggak lelet ya, teman-teman. Oke. Enggak lelet. Lain-lain yang muncul ini. Di form bekerja ini, oh ada masalah ini. Di form bekerja mana dia? Oh, di sini di edit ya, klik. Enggak. Di form bekerja gabungan atas, pindahkan bagian, duplikasi bagian. Kita lihat di mana mengeditnya. Oh, enggak muncul ini bekerja. Ini enggak juga. Alamat ini. Nah, di sini dia. Di sini seharusnya dia jawaban singkat saja. Oke, jawaban singkat. Oke. Makanya nanti kita di sini kalau kita kembali di sini reload saja, kembali reload. Maka oke, kembali reload. Kita ulang misalnya. Oke. Adi tahun lulus 2019, kemudian jurusan Mia, kemudian nomor HP 08 bla bla bla, email kita kosongkan saja berikutnya. Oke, wajib isinya apa jawabannya? Alamat rumah ganti misalnya. Oke. Oke, berikutnya. Oke, bekerja. Kemudian berikutnya. Oke, nama instansi UD Makmur misalnya. Tanggal bekerja ya 2019 ya, karena kita tamatnya 2019 bulan apa ya, bulan Oktober tanggal 16 misalnya. Oke. Alamat instansi Jalan Raya Ganti, kemudian jabatannya misalnya apa, kasir misalnya. Oke, baru dikirim. Oke, selesai dia. Setelah dikirim, sekarang kita yang sebagai penerima itu, kita mau melihat apakah formnya terkirim apa enggak. Kita buka. Oke, ini udah masuk nih.
istri Adi ini sudah masuk semuanya. Ini yang di sekolah yang memiliki form ini ya, ini sudah masuk, bisa diedit dan lain sebagainya. Itu caranya teman-teman. Itu cara mengelingkan membuat Google Form pengurusan alumni. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bisa ditanyakan, jangan lupa like and subscribe. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ada di tutorial-tutorial yang berikutnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.